هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita hidayah. Kalaulah tidak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita syukuri hidayah yang Allah berikan, yang kita minta setiap saat. Minimal kita minta 7 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Salat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini yang penuh berkah, di mana semalam kami di Mai dan Beko Sonjo atau Beko Mogori di Padang Jopang. Itu lalu ke Kota Kocik. Tapi sebenarnya kami ada tujuan, kami datang dengan sebuah tim. Qadarallah, keluarga Bu Yus menyerahkan pengelolaan sekolah Nurul Ilmi kepada kita Yayasan Dar El Iman. Kita di Padang, alhamdulillah Bapak Ibu, semenjak tahun 2008 kami merintis pendidikan, mulai dari TK, dari gerase rumah dengan muridnya hanya 9 orang. Kini alhamdulillah murid kita sudah ada 2.600 anak balik. Dengan pengelolaan alhamdulillah pegawai kita sebanyak 460 orang. Dan berbagai macam kegiatan kita baik dalam pendidikan maupun dakwah serta sosial. Di antara sosialnya adalah ambulan gratis, yang memang gratis. Artinya tidak gratis tapi bayar minyak gitu lah. Agia uang saku sopirnya, tidak. Memang gratis. Jadi kalau ada dusana-dusana awak, tujuh kota Telago atau khususnya adalah Kota Kocik, kok ada yang perlu di Padang ambulan, baik orang membawa orang sakit kemudian balik pulang atau la qadarallah yakni jenazah, hubungi kami, insyaallah kami akan menghantar secara gratis. Dan kami punya 2 armada, satu Grand Max, yang satu High S. Dan sosial-sosial yang lainnya, dan termasuk Surau TV, TV dakwah satu-satunya ya, atau TV dakwah pertama dari ranah Minang adalah Surau TV yang mengudara nasional malahan internasional melalui satelit.
Kemudian kita juga punya TV untuk program anak-anak Day Kid TV. Dan pengelolaan radio kita ada Day FM untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dan insya Allah kita sedang membenahi radio Sago yang ada di Luhak atau di arah Kagadui. Insya Allah nanti bisa diterima di Kota Kocik aku. Di samping itu juga kami punya radio di Aceh ya, yang dikendalikan dari Padang. Alhamdulillah kami dengan tim datang untuk membenahi sekolah kita, sekolah yang Masya Allah yang luar biasa dibangun oleh Bu Yus dengan umur yang sudah sepuh, mengelola pembangunannya, mencari tukangnya, mengontrol pembangunannya. Dan memang waktu dulu 15 hari sebelum beliau sakit pertama, beliau mengatakan, Ustaz, kelolalah kau. Nah, kata kami dahulu masih konsen untuk membenahi sekolah di Padang. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Padang kita punya pondok pesantren. Ya, kita sekolah kita mulai dari tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, baik yang umum maupun pondok pesantren. Kalau yang pesantren atau yang agamanya, kita punya namanya TAUD, tahfiz anak usia dini. Ya, di mana mulai dari kecil, mulai dari 4 tahun mereka sudah didekatkan dengan Al-Quran. Atau pada umumnya pembelajaran mereka dengan berbahasa Arab. Target hafalan untuk TK-nya 3 juz. Dan alhamdulillah pada tahun ini ada anak 2 orang hafalnya 8 juz. Ini tempat TK. Setelah dari TAUD itu kami ada madrasah ibtadaiyah tahfiz. Jadi SD tahfiz yang targetnya adalah 15 juz selama 6 tahun. Dan alhamdulillah tamat tahun ini ada 1 orang yang hafalannya 19 juz. Ya. Kemudian bisa kita lanjutkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren kita di Lubuk Minturun yang laki-lakinya. Dan tahun ini juga kami memulai pondok pesantren putri. Kalau yang laki-lakinya sudah ada gedung dan lokasinya, adapun putri masih rumah. Target dari hafalan atau pondok pesantren 3 tahun pertama itu targetnya mereka hafal 30 juz, kemudian mereka menguasai bahasa Arab. 3 tahun berikutnya yaitu tingkat SLTA-nya kita persiapkan mereka untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Adapun di luar negeri, alhamdulillah pondok pesantren kita sudah terakreditasi di Universitas Islam Madinah. Artinya ijazahnya sudah diakui, sudah terdaftar di Universitas Islam Madinah. Ketika anak kita yang tamat dari pondok pesantren Darul Iman, jika dia ingin mendaftar di Universitas Islam Madinah itu ijazahnya sudah diterima. Ijazah pondoknya, bukan ijazah negerinya atau dari kemenaknya. Sekolah-sekolah yang muadalah namanya atau yang terdaftar di Universitas Islam Madinah
mereka memiliki keistimewaan, yaitu penerimaan muridnya akan diprioritaskan dibandingkan dengan yang lain. Kalau seandainya anak-anak kita masuk ke Jawa atau ke yang lainnya gara-gara kita mencari pondok pesantren yang sudah tercatat atau terdaftar di Madinah, mengawak jauh-jauh nah. Ya, di Kota Padang sudah ada pondok pesantren kita. Kemudian di samping itu untuk yang umumnya kita ada mulai dari TK di 3 tempat, kita punya SD di 3 tempat juga, kemudian kita punya SMP kita pisah antara laki-laki jo pedusi. Ya, SMA kita pisah antara laki-laki jo pedusi. Pada itu biar anak-anak pedusi ko ya lebih nyaman. Semua gurunya pedusi. Ya, lingkungannya pedusi. Tidak ada yang laki-laki. Begitu juga dengan SMA. Bapak Ibu belah kalau Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan mohon bantuannya, doanya dan supportnya orang kampung. Andaknya sekolah yang sudah dibangun oleh Bu Yus, wakaf yang beliau tinggalkan bermanfaat dan mengalir pahalanya kepada beliau. Dan sistem pendidikan yang kita buat di Padang yang mudah-mudahan bisa kita alirkan di sekolah kita itu. Ya, nah tentu kami berharap bagaimana hendaknya kok sekolahnya lah Tanamo, tapi kalau tidak ada orang kampung yang sekolah di situ, ya kalau tidak awak dan kamu godangan sana kamu godang lagi. Maka oleh karena itu ya mungkin ini tahun ini adalah tahun transisi perpindahan ya. Pengelolaannya sudah ke ujung-ujung bona, sehingga ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang dengan kita bersama-sama kami dari yayasan jo dusanak-dusanak kita seluruhnya di kampung Iko Masri kita bersama-sama saling mensupport andaknya sekolah kita itu menjadi sekolah yang baik ya, menghasilkan yang baik, di mana yang sebelumnya ini adalah SMP dan insyaallah ke depan masih tetap SMP dan kita tambah SD. Ya, insyaallah nanti akan hari ini kita akan berkumpul dengan wali murid yang ada dari anak-anak yang masih ada, dan insyaallah ke depan mudah-mudahan pengelolaannya lebih baik. Mungkin Bapak Ibu itu informasi dari kami baade kami ado peiku gitu. Ya, kami datang potang kemudian sebagian kami langsung ke Mae, kemudian baru setelah kajian baru menghubungi Haris. Ya, daripada subuh tidak ada kegiatan, ya lebih baik mungkin bertemu dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Mukminin. Kalau memperkenalkan kali obeh Bu dari Bapak Ibu nak, ada yang tidak tahu, tidak tentu. Ya, ambo Muhammad Al-Fisham, ayah ambo Samsi, amma ambo Siah, Asia si pisang untuk lantak sati. Ya, baku ama ambo di muko lapangan, ya New War. Itu mungkin mudah-mudahan perkenalan seketik. Apa kaji yang kau bawa? Hadis Nabi SAW tentang amalan yang bisa mengalir toruh umuawa tabateh. Nabi SAW mengatakan inna amar ummati baina sittin wa sab'in.
umur umatku kata Nabi antara 60 jo 70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Saketik orang yang melewati 70 itu. Kalau Bapak Ibu ada yang lebih 70, berarti ikut yang dah seketiknya. Cuba tengok ke belakang balik. Sia orang-orang yang seumur Jawa dahulu yang masih ada hidup. Sangat seketik. Rorak golehnya adalah antara 60 ke 70. Ya, banyak berguguran di umur 60. Ada ya, ulun sampai 60 alai Allah meninggal. Lalu apa yang bisa kita lakukan di mana amalan kita pahalanya bertambah terus? Nabi mengatakan dalam hadis keluarga Imam Muslim, "Idza matal insan inqata 'amaluhu." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya. Apa mana terputus amalannya? Dia tidak mendapatkan pahala baru lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang diraih oleh manusia kecuali apa yang diamalkannya. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakan. Ketika ruh telah berpisah dengan badan, tidak ada lagi apa yang bisa kita lakukan. Kita sudah meninggal. Kecuali 3 perkara kata dalam hadis ini. Illa min thalath. Kecuali 3 perkara. Apa yang 3 perkara itu? Sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'ulah. Yaitu yang pertama adalah sedekah yang mengalir, yang terus menerus. Bagian itu adalah wakaf. Bapak Ibu belah kalau Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dunia ketika kita hidup, kita punya harta, tanah banyak, rumah banyak loh, dan yang lainnya, sawah loh. Lai bisa rumah, sawah, tanah itu bawa ke kuburan? Bisa tidak bawa ke liang kubur? Tidak bisa. Tapi nilainya bisa kita bawa. Apabila kita wakafkan, ko tanah bu sekian piring dari sawah sekian piring, ambo wakafkan. Ya, ikut tanah ambo yang laweh, ambo wakafkan. Ikut tanah sabuki, ambo wakafkan. Ya, ikut piti ambo bangunkan gedung diwakafkan. Itu namanya sedekah yang mengalir terus. Ya, salah satu yang contoh, ya pertama adalah masjid ini, mulai dari tanahnya, bangunannya, setiap yang ikut ikut menyumbang, ikut memberikan bagian dari hartanya, itu pahalanya akan mengalir. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Yus, itu adalah contoh yang perlu kita contoh. Tanah surang, ya, untuk membangun piti surang, kemudian mencari tukang dan beliau mengawasi langsung. Mungkin di antara kita ada yang tidak bisa seperti itu, tapi bisa kita lakukan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, sab'un yajri lil abdi ajrahu
yajri li 'abdi ajruhu wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Kata Nabi, ada 7 yang pahalanya mengalir kepada hamba yang inyo di dalam kuburan setelahnya meninggal. Pahalanya mengalir tori. Apa saja? Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ini yang hadis yang sebelumnya, ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat itu Bapak Ibu adalah ilmu agama. Guru-guru yang mengajarkan alif bata, jangan kita anggap dengan sebelah mata. Mereka itu adalah orang yang paling banyak pahalanya. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, ia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu si A membaca Al-Quran dek gara-gara gurunya si B yang mengajarkan. Maka setiap si A membaca, si B mendapatkan pahala. Kalaulah tidak diajar nyu baca alif bata dulu, tidak akan bisa nyu baca Al-Quran. Ya, bah kalau seandainya murid ilah menjadi 1000 orang, berapa halanya? Dapatlah anak-anak yang lah belajar ko lah hafal Al-Quran. Setiap inyo mengulang murajaah hafalan Al-Qurannya, guru tadi mendapatkan pahala. Apakah harus kita menjadi seorang guru agama dulu baru dapat pahala itu? Tidak. Ada nampak anak yang kurang bisa bawuduk, kita ajan dia awaklah mengaji, nak tak model itu bawuduk lah. Bawuduk yang bonai aku mereka. Sesuai yang lah sudah pelajari, sesuai dengan hadis, kita ajan. Ternyata anak itu melengket baginya apa yang kita ajarkan. Satiyo inya bawuduk, awak dapat pahala. Masih banyak lagi yang lain. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, pahalanya selalu mengalir. Di antara bagian mengajarkan ilmu adalah memfasilitasi orang yang akan mendapatkan ilmu. Di antaranya, misalkan ada buku-buku kete yang bermanfaat, kita beli jumlah banyak, kita bagi-bagikan. Setiap orang membaca, dia dapat ilmunya, dia amalkan, kita dapat. Ya, termasuk juga adalah mewujudkan fasilitas seperti sekolah-sekolah. Apalagi sekolah yang berbasis agama, berbasis Al-Quran. Maka tentu ini adalah bagian yang bisa mendatangkan pahala. Yang kedua, au ajra nahran, atau dia mengalirkan sungai, membuat irigasi atau bonde yang lah tersumbe, awak puak eloan balik, ya, mengalir air itu dipakai dek sawah-sawah, awak mengalirkan itu, kemudian itu terpakai dengan jumlah umur yang panjang, ya, kita dapat pahala.
Yang ketiga, au hafara bi'ra. Yang ketiga, atau membuat sumur, menggali sumur. Maka orang Arab itu Bapak Ibu ada dua bentuk proyek yang sangat disukainya dalam berwakaf. Di antaranya adalah sumur sebagai sumber air. Yang kedua adalah masjid, tempat beribadah. Dan itu adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Au gharasa nakhlan, atau menanam kurma. Kalau awak menanam kerambi, enak. Atu awak dulu mungkin kambi waktunya nanam lun dapet denyo buahnya lah. Buahnya mengalir kepada cucu-cucunya. Awak, ya, kita pakai. Atu awak, nenek awak, seluruhnya yang menanam dulu, ayah awak dapat pahala. Ya. Walaupun mereka belum menikmati hasil, tapi pahala yang mengalir terus. Au bana masjidan, atau membangun satu masjid. Apa kata Nabi tentang bangun masjid? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya rumah, sebuah rumah di surga. Yani kalau orang yang membangun masjid, berarti lah ada rumahnya dalam surga. Masuk surganya tak? Masuk surga insyaAllah. Karena rumahnya lah ada. Salah satu penyebab seorang masuk surga adalah membangun masjid. Undai membangun masjid mahal nabi tiah. Kita bisa enggak membangun rumah? Bisa. Berapa membangun rumah? Orang kini buat rumah rancak-rancak. Tidak ada kurang dari 500 juta. Ya. Masjid, baik itu musholla, yang tapi orang sholat di situ 5 waktu. Itu masjid juga namanya. Kalau kita kok masjidnya namanya bahasa Arabnya adalah jami'. Masjid yang ada sholat Jumatnya. Dalam hadis yang lain, man bana lillahi masjidan walau ka mafhas qitatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid untuk Allah walaupun seukuran burung bertelur. Ada burung yang dia bertelur di pasir. Dia buat ya sarangnya di pasir. Siapa yang membangun masjid yang seukuran sarang burung bertelur ini? Ulama mengatakan siapa yang membangun masjid seukuran tempat sholat satu orang, baras godangnya, ya mungkin 60 cm kali 120 cm, itu ukuran. Ya artinya ada kontribusi kita dalam membangun. Datang pengurus masjid, kami perlu keramik sekian kotak. Ya, andaknya berpacu-pacu awak anda ah. Oh, sekian kotak, sekian kotak. Karena itu adalah bagian dari membangun masjid. Harapan kita bagaimana kita mendapatkan pahala yang mengalir terus. Awarratha mushafan, atau mewariskan Al-Quran. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak yang akan meminta ampunkan untuknya setelah dia meninggal dunia. Itu dalam hadis yang tadi, awwaladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang akan mendoakan. Kenapa disebutkan anak yang soleh? Karena anak yang soleh yang ingat kepada Allah.
anak yang soleh yang tahu berbakti kepada orang tuanya, anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Maka beruntunglah Bapak Ibu punya anak banyak, seluruhnya soleh. Imam Nawawi ketika dia menjelaskan hadis apabila manusia meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga perkara, disebutkan yang ketiganya. Lalu beliau mengatakan ini hadis adalah mendorong untuk menikah dengan harapan mendapatkan anak yang soleh. Anak yang soleh Bapak Ibu itu investasi kita dunia dan akhirat. Di dunia inyo tahu ba'acara berbakti, ba'acara menyonangan hati orang tuanya. Ketika orang tuanya dia meninggal dunia, dia mendoakan orang tuanya. Ya. Mayat itu diangkat derajatnya. Setiap kali anak itu meminta ampunkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, Allahumma gfirli wali walidayya. Itu adalah doa meminta ampunkan untuk orang tuanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kalau Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai alternatif bagi kita pilih cie. Kok bisa kesadonya hebat bona? Tapi satu saja bisa kita amalkan. Mudah-mudahan itu adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala yang terus menerus, yang mengalir tanpa putus-putusnya walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Bapak Ibu bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak betul tampaknya, dan terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mari kita bersama-sama mendukung kegiatan pendidikan yang di Nurul Ilmi yang kita namakan kini adalah Darul Iman 50 Kota. Ya, secara publishingnya atau kita sohorkan seperti itu. Mudah-mudahan juga akan mengangkat nama, iya Pak. Hah? Oh iya. Ya, membangun masjid itu kan tidak hanya dengan piti, dengan tenaga. Oh kalau gitu boleh ada kenalan proposalnya gitu. Man dalla ala khairin, ya, man dalla ala khairin kana lahu ajr fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka inyo akan mendapatkan pahala orang yang melakukan. Dek gara-gara inyo ada orang menyumbang 1 M nya, inyo yang mengecekan. Berarti inyo punya kontribusi dalam hal itu, maka inyo mendapatkan pahala juga. Jadi intinya adalah ayo kita bersama-sama untuk bisa kalau indah ada piti jo tenaga. Ya. Kami nasi tukang lah ya. Kemiantan ya. Ya. Itu adalah insya-Allah mendapatkan pahala. Ya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.